Dikatakan bahwa pasar tersebut hanya terbuka setiap 100 tahun sekali dan hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki ketertarikan terhadap dunia mistis. Arya coba memasuki gerbang itu. Di balik gerbang itu sudah ada keramaian, tapi keramaian ini beda. Ada yang mengintai dengan mata merah dan senyum jahat di wajah mereka. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, swastiastu, salam kebajikan dan salam arwah. Terima kasih teman-teman yang sudah support selama ini Penang Sang Arwah sehingga menjadi sebesar ini. Dan buat teman-teman yang belum support, let's support, subscribe, komen, di-share ke teman-teman yang lainnya biar teman-teman lain juga bisa merasakan kengerian-kengerian yang Penang Sang Arwah sediakan. Jadi Arya ini adalah seorang penulis yang sangat tertarik dengan hal-hal mistis. Dia mendengar kabar bahwa ada sebuah pasar mistis yang tersembunyi di dalam hutan. Dikatakan bahwa pasar tersebut hanya terbuka setiap 100 tahun sekali. Dan hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki ketertarikan terhadap dunia mistis. Si Arya memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang pasar tersebut dan memutuskan untuk melakukan perjalanan ke sana di malam hari. Dengan membawa peralatan penelitian dan perbekalan yang seadanya, Arya memasuki hutan yang gelap dan cukup rimbun pada saat itu. Dia cuma berpenerang senter sama tongkat yang biasa dia pakai untuk menjelajah hutan. Setelah berjalan berjam-jam lamanya, dia melihat ada sebuah teras yang tersembunyi, tapi dipenuhi banyak lilin. Teras itu tuh tampak seperti pintu gerbang menuju dunia lain. Nah, si Arya mengira mungkin ini adalah pintu menuju pasar mistis itu. Arya coba memasuki gerbang itu. Di balik gerbang itu sudah ada keramaian, tapi keramaian ini beda. Banyak makhluk-makhluk astral berseliweran, terbang, dan ada orang-orang dalam tanda kutip makhluk astral yang menjajakan jajanan-jajanan aneh. Si Arya sempat melihat-lihat apa yang dijual dan dijajakan oleh makhluk-makhluk itu. Ketika Arya berjalan melalui toko-toko itu, dia ngerasa ada yang nggak beres. Cahaya lilin tadi perlahan-lahan mulai redup. Dan tiba-tiba atmosfernya itu berubah. Jadi makin gelap dan anginnya juga agak aneh. Dia mendengar suara kaki yang tidak terlihat. Dan bayangan-bayangan yang mengejar di setiap tikungan. Itu hantu-hantu dengan penampakan yang aneh, sikap-sikap yang aneh, itu keluar pelan-pelan menghantui pikiran-pikiran Arya. Ada yang mengintai dengan mata merah dan senyum jahat di wajah mereka. Si Arya berusaha menghadapinya dengan berani. Dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa inilah yang gua cari gitu. Tapi semakin jauh dia menjelajahi pasar mistis, teror itu semakin kencang dialami. Toko-toko di sekitarnya mulai berubah secara misterius. Ada satu toko dengan menjual boneka-boneka kuno, tiba-tiba bergerak sendiri. Lalu topeng yang dipajang di dinding tersenyum dengan sendirinya.
Ada patung-patung kecil yang tiba-tiba tuh dia berubah posisi. Itu tuh yang bikin kaget si Arya. Dia merasa terjepit di antara kengerian-kengerian di pasar mistis itu. Tiba-tiba pundak Arya merasa berat. Kayak ada yang memeluk Arya dari belakang. Arya merasa risih, tapi dia tetap coba berjalan untuk melihat-lihat apa yang ada di pasar itu. Pas Arya ketemu kaca, Arya kaget. Ternyata Arya menggendong sesosok makhluk seperti kuntilanak dengan raut muka yang hancur, rambut yang panjang sampai ke kakinya si Arya. Itu memeluk Arya dengan erat sambil menggoyang-goyangkan badannya. Arya kaget, mencoba melawan teror itu. Dia coba mengingat-ingat lagi bacaan-bacaan yang dia punya. Tapi kayaknya bacaan atau mantra-mantra itu nggak berpengaruh sama makhluk-makhluk itu. Arya bingung apa yang harus dilakukan. Dia berusaha untuk menenangkan pikirannya, tapi tetap aja itu semua gangguan-gangguan itu terus mengganggu. Hantu-hantu lain juga mendekatinya. Dia melewati penjual yang gelap, cuma bayangan-bayangan aja yang dia jual. Dia bingung, ini nih jualan apa orang ini. Arya nggak berani nanya, dia cuma lihat-lihat aja. Tiba-tiba Arya muncul di teras dengan jantung yang deg-degan lah. Dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan dengan sosok yang ada di belakang ini. Si Arya tuh pengen berusaha banget keluar dari pasar itu, tapi dia nggak tahu gimana cara keluarnya dari pasar itu. Arya coba cari jalan keluar, belok sana belok sini, yang ditemuin malah makhluk-makhluk yang nggak jelas, makhluk-makhluk astral yang menakutkan. Pas dia mau keluar dari satu toko, itu tiba-tiba dihadang sama makhluk besar mungkin setinggi rumah lah. Itu berwarna hijau dan berlendir. Arya makin takut. Dia coba mengendalikan rasa takutnya itu dan kewarasannya. Dia nggak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Tapi Arya hanya fokus satu pikirannya dia, gua harus cepat keluar dari pasar ini. Nah, tiba-tiba pas dia berjalan, ada lampu, cahaya yang menyilaukan, terus lorong-lorong pasar mistis itu tiba-tiba menghilang dengan cepat. Si Arya tersandung dengan selamat, tapi bayangan-bayangan itu masih tetap menghantui si Arya. Meskipun Arya juga berhasil melarikan diri dari pasar itu, bayangan yang tadi di pasar itu terus menghantuinya selama hidupnya. Dan dia terus menulis tentang petualangannya itu. Dalam berbagai cerita misteri di dunia ini, memang banyak orang yang mempercayainya, sementara yang lain menganggapnya cuma fiksi belaka. Tapi dalam hati Arya, dia tahu betul apa yang dia alami di pasar mistis itu. Dan itu nyata. Dia memutuskan untuk tidak pernah melupakan pengalaman itu dan terus menjalani dunia mistis dengan penuh keberanian. Gitu ceritanya si Arya. Buat teman-teman yang punya cerita misteri atau cerita mistis yang bisa bikin kita merinding, teman-teman bisa sharing di kita, nanti linknya kita cantumkan di bawah, atau bisa DM ke Instagram kita, Pena Sang Arwah. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam arwah.